bercerita Membaca buku cerita tentang pahlawan. Lucu lah. Oke, kita membaca. Tidak dan monster kurus. Tidak itu apa? Nama dia Tidak. Penulis Pau Makara. Ilustrator Hinkum ya. Emang enggak dua? Boleh, tapi sekarang kita baca dulu ya. Tidak dibesarkan di sebuah desa kecil. Wow. Dia jadi dokter. Wah iya, bajunya kayak baju dokter ya kak. Jauh dari kota manapun, saat masih kecil dia bermimpi menjadi dokter. Wah iya, dokter ya kak tadi ya. Setelah cukup besar, dia pindah ke kota untuk kuliah kedokteran. Setelah lagi di mana dia nih? Di sungai, tapi kok sungainya Sampah. banyak sampah, kotor banget. Setelah beberapa tahun belajar, Tidak akhirnya menjadi dokter di rumah sakit daerah. Pada suatu hari, manajer rumah sakit itu meminta Tidak pulang ke desanya untuk mengatasi masalah kesehatan di sana. Dalam perjalanan pulang, dia melihat banyak sekali sampah berbau busuk di sungai dan lalat-lalat berterbangan mengerubungnya. Sesampainya di desa, dia melihat banyak orang sakit dan hampir semua orang ketakutan. Apa yang terjadi di sini? Pikir Tidak. Dia orang nih gimana nih? Lihat dia. Sedih. Lihat dia. Tidak bertemu teman lamanya, Soka, yang berjualan buah di desa. Banyak orang sakit diare, kata Soka. Beberapa orang berkata penyebabnya monster. Monster kurus berwajah hijau. Ini teman lamanya ya? Iya, waktu dia kecil dulu ini temennya, namanya Soka. Monster hijau. Serem. Tidak tahu bahwa diare adalah masalah serius. Tapi dia juga tahu bahwa penyebabnya bukan monster. Terima kasih Soka, kata Tidak. Aku akan berusaha membantu. Hati-hati, kata Soka. Jangan biarkan monster itu menangkapmu. Tidak tahu bahwa banyak hal yang bisa mengakibatkan masalah kesehatan seperti ini. Iya, ayo kita cari tahu. Sebelum bisa membantu, dia harus mempelajari lebih dalam. Dia mulai menyelidiki masalah itu. Jeng jeng jeng, eng eng eng, Ding ding. deng deng deng. Tidak memperhatikan seorang anak laki-laki keluar dari toilet. Kemudian mengambil sepotong roti. Stop, kata Tidak. Jangan makan dulu. Kamu harus mencuci tanganmu terlebih dahulu. Mengapa harus mencuci tanganku? Tanya anak lelaki itu. Kamu harus membersihkan bakteri dari toilet yang dapat membuatmu sakit. Jawab Tidak. Anak laki-laki itu setuju untuk mencuci tangannya dan tidak melanjutkan penyelidikannya. Apa tuh? Api. Tidak melihat seorang anak perempuan mencelupkan tangan ke dalam seember air hujan. Ia mengangkat tangan ke mulut untuk meminum air. Jadi air hujan langsung diminum gitu kak. Berhenti, teriak Tidak. Jangan minum air itu. Kenapa? Tanya anak kecil itu. Air hujan begini sering mengandung makhluk kecil bernama parasit. Tidak menjelaskan. Parasit bisa membuatmu sakit. Kau harus selalu merebus air sebelum meminumnya. Itu akan membunuh parasit dan kau tidak akan sakit.
Anak itu mau merebus air sebelum meminumnya dan tidak kembali melanjutkan penyelidikannya. Jeng jeng jeng. Di mana dia nih? Di Sungai. ya, di mana? Sungai. Di pinggir sungai. Lihat apa dia, Dek? Lebong. Lihat anak orang ya. Tidak memperhatikan seorang pria melempar. Ngapain dia nih? Sebuah botol. Iya, sampah botol. Tidak memperhatikan seorang pria melemparkan sebuah botol plastik kosong ke dalam danau di desa. Walah, botol itu satu dari banyak sampah yang mengambang di sungai. Teng tereng, tidak merasa penyelidikannya sudah cukup. Dia mengetahui cara untuk menolong kesehatan warga desa dan dia tahu bahwa penyebabnya bukan monster berwajah kurus. Tidak, ngapain dia ini jadinya sekarang? Mengadakan pertemuan. Dia memanggil semua orang. Tidak mengadakan pertemuan dengan kepala desa di sebuah kuil tua. Kita bisa mengatasi masalah kesehatan di desa ini, ujarnya kepada Pak Kepala Desa. Tetapi pertama-tama kita harus memahami apa yang menjadi sumber permasalahannya. Apa tadi masalahnya? Monster. Bukan. Bukan monsternya, Dek, tapi bakteri dan penyakit. Adalah makhluk hidup berukuran kecil yang dapat menyebabkan manusia sakit. Bakteri dan parasit. Ternyata sumber masalahnya itu mereka lah yang harus disalahkan, bukan monster. Kita harus melawan Penyakit ini. bakteri dan parasit dengan mengubah kebiasaan kita. Gimana kebiasaannya? Nyuci tangan. Oke, lalu memasak air yang akan diminum. Nih. Dan ke toilet. Ya, kepala desa yang bijaksana. Kepala desa orang yang bijaksana. Dia mengajak penduduk desa untuk bersama-sama belajar. Tidak mengajarkan kepada warga desa bahwa bakteri dan parasit itu menyukai tempat-tempat yang kotor seperti toilet, ember penampungan air hujan, dan danau yang dipenuhi sampah. Tarang, akhirnya gimana nih mereka? Ngapain nih? Musik ya. Iya, warga desa mendengarkan dengan seksama. Mereka senang mengetahui hanya dengan beberapa perubahan Kok kecil. laki-laki ini traktirnya di sungai? Iya, satu masuk sungai supaya bisa menjangkau sampahnya, Kak. Jadi perubahan kecil desa mereka akan kembali sehat. Sejak hari itu, mereka selalu mencuci tangan setelah menggunakan toilet. Mereka juga selalu merebus air mentah sebelum meminumnya. Mereka pun membersihkan sampah di danau. Di danau tadi, Dek, dia. Penduduk desa tidak lagi membicarakan tentang monster kurus berwajah hijau. Sekarang mereka membicarakan tentang dokter membantu desa mereka menjadi sehat kembali. Nah, jadi pahlawan di desanya siapa sekarang? Dokter Tidak. Ini Sekarang setiap kali anak-anak melihat ada orang yang membuat sampah sembarangan, mereka akan berteriak, "Dokter Tidak mengajarkan kita untuk membuang sampah ke tempat sampah." Gitu. Jadi kok nggak ada monster nih? Jadi bukan monsternya yang bikin sakit tadi, siapa? Bakteri. Bakteri, Dek, dan kuman karena nggak cuci tangan lah pulang dari toilet, buang sampah sembarangan. Kan nanti kan yang ya ada monsternya. Oh iya, tadi ada pilih cerita yang ada monsternya tapi nggak ada monsternya ya, Dek. Iya. Itu cuman orang-orang takut, Dek, sama monsternya. Kan nanti ada polisi yang menjaganya. Enggak, ternyata yang bikin sakit itu bukan monster. Cerita.